Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya akuntansi syariah dengan topik konsep dan prinsip dasar akuntansi penghimpunan dana. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama, prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah, yad, damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya, harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah yad amanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketentuan umum dari produk ini adalah yang pertama, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat, tapi tidak boleh diperjanjikan di muka. Yang berikut, bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilet giro, dan debit card. Yang berikut, terhadap pembukaan rekening ini, bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang berikut ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan sebagai mudarib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua atau ada mudarib, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpanan dana, prinsip mudharabah terbagi sebagai dua bagian, yaitu yang pertama mudharabah mutlakah dan yang kedua mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah mutlakah sendiri, dalam mudharabah mutlakah tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank bisnis apabila dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana
URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlakah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan tabungan mudharabah dana deposito mudharabah. Ketentuan umum dalam produk ini adalah yang pertama, bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Untuk tabungan mudharabah sendiri, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau biliet deposito kepada deposan. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru. Tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis, maka tidak perlu dibuat akad yang baru. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. B. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah on balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus atau restricted investment di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank wajib memberitahukan pada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan kembali di dalam akad. Yang berikut yaitu bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana apabila telah tercapai kesepakatan. Maka hal tersebut harus dicantumkan di dalam akad. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan atau biliet deposito kepada deposan. Mudharabah muqayyad off balance sheet. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger
yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis atau pelaksana usaha. B. Penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang keempat, pembiayaan dengan akad pelengkap. Yang pertama, prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan untuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan murabahah. Murabahah atau al-ba'i bisaman ajil, lebih dikenal sebagai murabahah saja ya. Murabahah berasal dari kata ribhu atau keuntungan. Adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jualnya dicantumkan di dalam akad jual beli dan jika telah disepakati maka tidak dapat berubah selama berlakunya akad atau tidak dapat diganggu gugat. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan atau bisaman ajil atau muajal yang memiliki arti yang sama. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan. Ketentuan umum pembiayaan salam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelian hasil produk harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Misalnya, jual beli 100 kg mangga harus manis dengan kualitas A dengan harga 5.000 per kilogramnya. Akan diserahkan pada panen 2 bulan mendatang. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, maka nasabah atau produsen harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesan sebagai persediaan atau inventory, maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga atau pembeli kedua, seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut sebagai paralel salam. Yang berikut pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam.
Tapi dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. Yang kedua, prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah ini sama saja dengan prinsip jual beli. Tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya pada nasabah. Karena itu, dalam perbankan syariah, dikenal ijarah muntahiyah bitamilk atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian atau sebelum serah terimanya barang yang dipinjamkan atau disewa. Yang ketiga, prinsip bagi hasil atau syirkah. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. A. Pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah atau syirkah atau syarikah. Di mana transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua belah pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang berikut secara spesifik, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan atau trading aset, kewirausahaan atau entrepreneurship, kepandaian atau skill, kepemilikan properti, peralatan atau equipment, atau intangible aset seperti hak paten atau goodwill, kepercayaan atau reputasi atau creditworthiness, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak, dengan atau tanpa adanya batasan waktu yang menjadikan produk ini sangat fleksibel. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek seperti musyarakah dan tidak boleh
melakukan tindakan seperti yang pertama, menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, maupun itu dalam bentuk uang dan lain-lain. Yang kedua, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya. Jadi dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga, memberi pinjaman kepada pihak yang lain. Yang keempat, setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila sang pemilik modal itu menarik diri dari perserikatan, ataupun sang pemilik modal meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum. Yang berikut, biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama-sama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan yang berikut proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang berikut pembiayaan mudharabah atau yang B. Secara spesifik, terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah, yaitu mudharabah. Mudharabah sendiri adalah bentuk kerjasama antara dua atau bahkan lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100%, modal kas dari syahid al-mal, dan keahlian dari mudharib. Kesepakatannya bisa seperti hitam di atas putih atau secara langsung. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil dari syahid al-mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya sendiri. Sedangkan sebagai wakil syahid al-mal, dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal atau bahkan stabil. Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besar kecilnya kontribusi atas manajemen dan keuangan, atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modal hanya berasal dari salah satu pihak, sedangkan dalam musyarakah, modal berasal dari dua pihak atau yang lebih. Baik, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf tidak dapat share screen penuh dikarenakan ada kendala yang tidak bisa di next. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.